Assalamualaikum, selamat sore, menjelang malam, salam rahayu. MUI sampai sekarang masih diam. Seperti bisu, PBNU pura-pura nggak tahu. Pemerintah ya mungkin mengikuti unsur-unsur seperti NU, MUI, Muhammadiyah apalagi. Wah, pura-pura nggak tahu karena memang di Muhammadiyah itu tidak ada pengkultusan soal Habib gitu. Itulah untungnya gitu loh. Tetapi Muhammadiyah dengan keadaan seperti ini yang namanya umat itu kan tidak hanya miliknya NU. Umat Islam ya umat Islam harusnya juga bersuara. Ini ada nih salah satu video dari Kiai Sarif. Bisa dibilang apa ya, membongkar kesesatan-kesesatan di kitab-kitabnya kaum Pak Alwi. Dulu saja ya soal Ahmadiyah sampai seperti itu, bayangin saja orang mampir ke masjid dianiaya sampai mati loh. Di Tangerang, di Banten tuh ada kalau nggak salah itu. Mati berapa? 43 atau berapa itu. Itu di area masjid. Belum lagi hal-hal yang lain seperti kasus Syiah di Madura. Itu seperti apa? Belum lagi kasus lainnya, Lia Eden dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu sangat-sangat gencar bersuara. Mereka dulu membuat kitab-kitabnya Ahmadiyah, oh Ahmadiyah itu begini. Bahkan yang paling getol bersuara itu juga dari salah satu klan Pak Alwi gitu loh. Yang paling bersuara keras. Tetapi bagaimana ini gitu loh. Kitab-kitabnya Pak Alwi sendiri, wah kacau balau ini. Orang dulu tuh jarang yang tahu gitu loh. Karena memang agak tersembunyi lah. Setelah tesis nasab ini, semua tuh terangkat. Bahkan banyak kader-kader NU tuh mempelajari kitabnya Pak Alwi pada kaget gitu loh. Lebih ngeri gitu loh daripada apa yang disangkakan dulu ke Ahmadiyah. Kemana-mana itu lebih ngeri kitab-kitabnya Pak Alwi. Jadi saya curiga gitu, sesungguhnya mereka tuh ahlus sunnah wal jamaah beneran atau tidak? Atau sesungguhnya mereka itu juga Syiah? Kan kenyataannya di Pak Alwi Syiah itu ada. Dan saat ada orang Syiah itu, mereka seperti apa dulu itu? Kasus di Madura contohnya. Itu juga ada perannya siapa? Perannya seorang Pak Alwi juga. Apakah entah itu maksudnya tahu ketahuan apa atau gimana gitu loh. Kalau kita mempelajari kitab-kitab Pak Alwi, itu mengerikan. Hurufatnya itu terutama itu mengerikan. Yang baik ada gitu, tapi yang ini yang bisa dibilang parah itu tuh banyak. Makanya ada dugaan dari beberapa teman itu gitu loh. Sebenarnya Habib di Indonesia itu memang sebenarnya tuh Syiah, tapi tidak semua. Banyak yang itu sesungguhnya. Atau memang selama ini tuh mereka takiyah. Contohnya saja seperti si Jumbo itu. Dia tuh berbicara negara Islam, negara syariat Islam. Kita jangan berbicara seperti itu. Nanti ketahuan. Nanti jelas ditekan pemerintah. Itu takiyah nggak itu? Berusaha menyembunyikan sesuatu, berusaha mengkamuflase sesuatu. Harus diingat, ada salah satu partai yang itu dikuasai pemimpin tertingginya tuh kaum Pak Alwi loh. Si Imam Jumbo juga berkata gitu loh. Kita harus lewat partai. Dia bicara begitu. Anda tahu nggak partai apa yang sekarang ini pemimpinnya paling tinggi itu Pak Alwi itu ada? Mungkin kurang ya hitung-hitungannya, makanya NU ini sebagai sasaran. Kemungkinan bisa iya bisa tidak. Tetapi kalau kita membaca grand design-nya itu terlihat sesungguhnya tuh ini begini gitu loh. Belum lagi kita lihat tuh makam-makamnya mereka itu seperti apa, megah, mewah. Itu kalau ada ke Iran, itu orang-orang Syiah yang seperti itu. Kalau ada mempelajari juga seperti yang dikaji oleh Ki Abdul Ghalib itu kan jelas. Nah ini dia. Tetapi cara bacanya gimana? Grand design-nya itu ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dibaca semua dirangkai. Nanti ketahuan. Sesungguhnya mereka tuh pada ngapain. Mereka tuh lagi apa. Tujuannya tuh apa. Nah tesis ini mengungkap akhirnya. Banyak kitab-kitabnya Pak Alwi dibuka oleh gus-gus santri-santri kiai. Pada kaget. Ini ada satu video dari Kiai Sarif. Ya paling nggak membahas soal itulah. Gitu loh. Membuka kitab-kitabnya itu. Ini dia videonya. Lanjutin dulu ya. Apa alasannya? 1. Littiba'ihi mis-sunnah. Karwi ini konsisten di dalam mengikuti sunnah. Itu yang pertama. Walimashtaharo anhum. Dan kemasyhuran mereka minal ilmi, dari sisi keilmuan, wal ibadah dan ibadah, wa husnil akhlak dan kebaikan moral, wal karomi dan kemuliaan, wa taqwa dan takwa bil ittifaqi secara mufakat. Nah ini yang menjadi lucu lagi sombongnya di sini, Mas apa itu namanya Mas Syarham dan teman-teman yang lain. Tek langsungnya ini waqad qala, kalau yang baca Kabib waqad qala karena kosong jadi go. Waqad qala. Iya.
Dan telah berkata Qutbul Irsyad As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitab ini menyatakan apa? Ma ahsana fi hadzal zaman min tariqati Ali Abi Alawi. Allah. Torikoh terbaik sepanjang zaman itu adalah torikohnya Ba'alawi. Berarti torikoh Tijani, Syadziliyah, Qadariyah, wan Naqsyabandiyah dan lain-lain termasuk Syatoriyah itu tidaklah lebih baik ketimbang torikohnya Ba'alawi. Ini kan Allah. Takbir. Allah, luar binasa. Ini namanya tidak punya rasa malu. Kata orang Jawa, rai gedek. Itu kitab abad keberapa? Kalau kasih tahu saya, Muqyatul Al-Murtasidin itu kitab abad keberapa? Abad 14, baru kemarin. La haula wala quwata illa billah. Dan yang lebih apa ya bikin kita itu gemes-gemes gimana gitu loh. Waqad aqarra lahum. Nah ini terkait kemuliaan kebaikan Thariqah Abu Alawi mengalahkan yang lain. Waqad aqarra lahum bidzalik ahlul Yaman makna bid'atihim. Diakui oleh seluruh ahlul Yaman tentang keterbaikan atau kelebihbaikan Ba'lawi Thariqahnya ketimbang Thariqah di luar Ba'lawi. Wa ahlul haramen ma'a syarafihim wa hiya berarti ini Thariqah Spiderman. Lalu Superman. Ya, ini selain kitab Pak Rokim sendiri yang notabene ketua RA mengatakan kan bahwa ulama hanyalah sebagai pengawal kabib. Bib. Suwe bener ya, suwe. Ayo, kalau yang ulama saja diposisikan sebagai pengawal kabib, apalagi orang seperti saya, kita semua. Gue gak mau ah. Aku nggak mau lah. Makanya Pak Yarham, Mas Yarham, di kitab An-Nahrul Maurud juz 2 halaman 4 dikatakan di situ teksnya wa ammal ajam fa innamahum kal bahaim. Ajam adalah seperti binatang. Berarti makanya kita saya menyambung dari Kesarib. Ketika ada di kitab itu, mereka selalu menarasikan apa satu Habib yang tolol dan yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Kenapa? Karena Al-Bahaim tadi. bukan bangsat kan. Pak Lawi itu memang bukan bangsat, artinya begini, ketika manusia itu ya tidak punya rasa malu, kata orang Jawa, rai gedek. Ya sudah ditulis saja. Pak Lawi rai gedek berani ndak? Masa temanya Lawi rai gedek. Lawi. Kenapa pembahasan sekarang ini multi tafsir. Kebancen ya lek jenenge Syarif Sultan niku licik. Gaya tema kok tema ini ngono baik gedek. Nah, licik aku langsung tak tulis. Baru ada sekarang, kenapa pertanyaannya itu loh. Kalau saya mah udah tahu dari dulu mereka bangsa siapa begitu. Cuman kan saya nggak berani bersuara dan saya juga nggak punya data. Betul. Rai gedek. Iya. Rai gedek. Iku jenenge rai gedek. Iya. Nggak berani bersuara sama dengan takut kan begitu. Waalaikumsalam Iya takut aku dibunuh sama bangsaku sendiri. Piye kalau aku musuhin si Kabib itu? Lah iya kan memang betul itu yang disampaikan Bang Yarhamna betul. 3 tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ketika ada orang yang mengaku Kabib marga Al-Jubrilah, Al-Kapsilah, Al-Pukatlah, mesti dihantam, dipukul sama mereka kan. Sah itu sah. Kalau mereka nggak datang ke Robitoh Alawiyah untuk bikin paspor itu, terus serahkan uang mereka 100 juta sampai 150 juta, itu disingkirin. Saya sendiri pernah ditawarin marga saya. Nggak usah 100 juta, itu Kang Luko itu asegap.
Saya perlu marga mereka. Aku bilang lah daripada segitu, kalau marga mau buat mesti paspor, bayar tarifnya segitu. sekian-sekian. Aku lebih pilih jadi marga satwa. Enggak anu rai gedek. Rame-rame tuh, ada Mukibin juga mau bikin paspor begitu. Nanti dia yang ngarahin kuburan kakeknya itu bayar 150 juta. Pak Padahal dia orang Yarhamna, Jogja. Pak Yarhamna, kita semua sudah menyatakan secara kompak, oke, apa kita punya Mukibin wajib tolol, dah itu aja. Gak setuju aku nggak setuju. Saya nggak setuju kalau mau Ipin wajib tolong. Rai gedek. Tendang biar keret. Rai gedek tapi rainya nang awakmu, Bos. Tendang ya ora jelas. Sadarin lagi itu. Oh, Rai gedek. Ajak ngopi lah tuh Mukibin, ajak ngopi Pak Kiai. Nggak malas, nggak mau. Buat apa ngajak kopi? Kasih racun tikus saja biar selesai. Wi galak wi tamune host galak wi mancing-mancing wi. Mancing-mancing tapi lek ora wani. Anda mau berbicara apapun kami nggak permasalahkan asalkan domirnya jangan kembali ke saya. Domir mutasil meneh piyuh gitu. Lanjut apa Kiai, lanjut. Itu kitab gimana? Nahrul Maurud. Oh, yang Anarul Maurud tadi itu. Oke. Yang anu aja ya, yang kitab Kunuzus Sa'adah mau nggak? Yang apa? Kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Karangan Habib Ali bin Husain Al-Habsyi yang di Kholi di Solo, mau nggak? Ya udah ceritain aja deh Pak Kiai ya kan. Ya jangan ketawa dong. Baik. Kitabnya namanya Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di halaman 237, saudara. Apa dinyatakan di kitab tersebut? Waqad dzakaru annal Habib Ahmad al-Madhkur kana idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi tadyiha. Diceritakan oleh banyak orang di antara keramatnya Habib Ahmad Mahdar atau Al-Mahdur, lupa itu. Habib Ahmad Al-Haddar. Habib Ahmad Al-Haddar itu keramatnya manakala menjumpai wanita di jalan, lalu dia memegang memegang puting susu wanita itu lalu diemek-emek. Wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwataz zina minha, yang dimaksud adalah hikmah perbuatan tersebut supaya hilang keinginan zina dari wanita tersebut. Faqala ba'du saja li zaujatin Ahmad yakbisu sadyak fakultu bik wa fa'altu falamma kana fi ba'dil ayam aqbalatil kalmar atasiru. Ini panjang teksnya, yang intinya adalah perbuatan tersebut diulang lagi sampai kemudian si wanita jalan ketakutan, jalan cepat karena melihat di belakangnya. Fa'idhal Habib Ahmad wasilun ilaiha, menyusul menjumpainya. Fa'asra'atil masya, kemudian wanita itu mempercepat langkahnya. Wa khobbat khaufan minal Habib Ahmad wa min zaujiha, dan kemudian dia ketakutan, bersembunyi takut dari Habib Ahmad dan suaminya. Faqabbal Habib Ahmad wa ra'aha,
Wa qala laha malaki udhrun min qabsati ammik Ahmad wa in khabbaiti falahikuha wa qabsuha fi thatiha wa zawjuha yanzuru. Apa yang membuat kamu ketakutan sehingga kamu menghindar terus ketika melihat paman? Lalu diceritakanlah bahwa kelakuannya demikian. Emang seperti apa? Lalu kemudian Habib Ahmad tersebut mendekati wanita itu. Waqoba sohafid, dia kemudian Habib Ahmad melakukan puting susu wanita di hadapan suaminya. Waqala fataktina sab'ata auladin kulluhum yarkabun. Tenang, kata si Habib Ahmad, nanti dari rahim istrimu yang sudah tak putir-putir puting susunya akan keluar 7 anak yang pandai mengendarai kuda. Ini berarti apa? Kitab ini dukun cabul. Oh, ini bilang waliku loh, gacor. Bedil nih kalau ketemu itu cucu-cucunya anak bedil aja yuk. Iki opo berarti dukun palsu, dukun cabul bertopeng keramat itu. Dan juga ada indikasi dukun pesugihan gitu loh, menjanjikan anaknya punya kendaraan atau mahir berkendara kuda. Kuda kalau untuk urutan sekarang berarti punya mobil Alphard Pajero 11 kan begitu. Iku diamalno mbek satria engko iku. Iya amalno satria. Api-api katil kal goibah engko darine. Waduh. Siapa yang mau mengamalkan itu? Yang Silakan satria. mengamalkan. Yo cok, tapi cok milih sing elek, milih sing wayu misan. Goblok lek milih sing elek. Apa dibilang wali? Tidak ngono maksudnya ngene, lek memang kepengin host 2 anak sisu anake sugih-sugih bojone host dipamerno kabeh ben dipunter-punter susune yo wan. Ya langsung tak tinju mbek aku ndasin tak puter-puter mbek aku. Tinju dipenggal sisan woi. Oh ditinju. Ya kecuali aku sing liwat. Ngono lho, aku sing liwat di bawah di tap-tap layarnya biar tidak nge-lag ya. Jangan kasih gift kecuali kepada hostnya. Oh, rek. Oke. Aduh, ini ada lagi. Kitabnya namanya Kitab Diwan Syair Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Halaman 280. Diwan apa pakai? Diwan apa? Kenapa? Diwan apa kitabnya? Kitab Diwan Syair. Oke. Ya. Al-Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Sokhifah 280. Ya. Saya gimana? Ya langsung teh pocon. Nah, ini kenapa nggak dibedah? Pengajian kampung itu ngapa nggak dibedah itu loh Pak Kiai? Ntar aku yang bedah ini kitab-kitab ini. Iya sampai bedah aja ya karena kan ini kita trackingnya baru dapat bulan-bulan ini. Iya. Betul. Baik teksnya begini. Teksnya begini. Wa qaulu akhor diucapkan oleh orang lain. Orang lain menceritakan inna ahadal auliya mata. An zaujatin sholihatin min ghairi waladin. Ada wali meninggal dunia punya janda yang cantik yang solihah tapi nggak punya anak. Fashtadda husnutil kasalih alaihi. Dan kemudian si wanita bertambah sedih dan beban hidupnya semakin berat. Faka lalu si suami tiap hari menjumpai istrinya keluar dari kuburan.
Ta'ahbalaha ba'da mautihi, sehingga si istri menjadi hamil padahal suaminya udah mati. Bukan hanya hamil saudare, ternyata di teks selanjutnya fajaat biwaladin nasabuhu ilaihi, kemudian terlahirlah anak dari si wanita itu yang kemudian oleh masyarakat dinisbatkan itu anak-anaknya orang yang sudah mati. Wow. Ya Allah, masya Allah. Udah mati aja masih mesum ya. Satu, udah mati mesum. Yang kedua loh, nasabuhu. Nasabu berarti masyarakat banyak, orang banyak menisbat anaknya anak yang dari suami yang udah meninggal. Ini sama halnya memberikan pemahaman, padahal wanita ini dikumpulin oleh banyak orang gitu loh, tapi memberikan isu yang berbeda gitu kan. Itu multitafsir ya. Tapi nggak langsung gini loh. Kalau ada kalimat itu nggak boleh langsung dimanai begitu. Kan multitafsir. Multitafsir. Ya, silakan. Iki mulai ngawur iki mulai ngarang-ngarang iki. Itu mulai ngawur iki, setuju aku lagi ngene iki. Enggak, multitafsir itu apakah hatinya yang mati kan seperti itu. Iki metawi pisan iki, mesum. Gini, sebentar ya, saya roasting kalimat hostnya. Sebentar, kalaulah host mengatakan, sebentar, kalau host berani mengatakan itu hatinya yang mati, tagnya jelas loh. Ahadal aulia, anna ahadal aulia mata, oke, an zaujatin solihatin min ghairi waladin. Satu. Yang kedua tagnya fakana yataraddadu alaiha min dorihi. Apa dorih? Kuburan, Pak. Gimana sih? Iya, tapi ya mata itu tapi bisa warna multitafsir sabu mata itu jangan gitu ditafsir loh. seperti itu Kalimat mata mesum itu bisa multitafsir. Saya sepakat sama ya, itu multitafsir. Itu multitafsir. Baik. Baik, silakan menurut perspektif Anda mati yang seperti apa? Monggo. Silakan. Mati ya, Jelaskan mati. ya. Bisa dikatakan tuh yang namanya orang tidur juga mati. Oke. Baik. Itu kan jadi kuburan. Biarin Pak, biar kayak apa alimnya hostnya. Ayo kita duel sama host. Kayak apa alimnya? tapi itu nggak bisa dikatakan multitafsir, itu mati di kuburan temenan itu. Ya mungkin kuburan itu bermakna gundukan toh ndak apa-apa. Oh nggak bisa itu kuburan nggak bisa. Namanya gimana sih Anda ini multitafsir tuh, jangan Anda langsung makan mentah-mentah dong kalimat itu. Ya sudah kalau Tapi kalau hostnya maknanin warna sabunya ya taraddadu alaiha min dorihi. Silakan min dorihi apa? Silakan. Ya begini, mata itu adalah Bukan di matanya. Fakana yataraddadu alaiha min dorihi. Apa itu min dorihi? ya multitafsir Yai. Lah iya artinya apa? Ya namanya multitafsir kan terserah saya Yai. Lah iya silakan. Apa? Bisa saya ya Anjas itu juga ngarang-ngarang juga, itu bukan multitafsir kalau itu sudah jelas. Yang multitafsir tadi itu Kiai Sa'did mengatakan warna sabu itu dibauli dengan orang banyak, itu saya nggak setuju. Oke, silakan kalau memang nggak setuju penafsiran Anda, kok kenapa tiba-tiba yang menisbat masyarakat banyak? Emang masyarakat banyak menyaksikan adanya hubungan intim wanita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal? Aku tanya itu. Ya Ayo. bukan gitu, artinya itu masyarakat banyak itu mengenal dia itu orang yang soleh kan tadi kan gitu, atasnya itu ibaratnya begini itu bisa jadi seperti itu. Begini, saya nggak setuju dengan pernyataan Yai Jadi Syarif setuju, apa. Di masyarakat awal itu. kalimat itu wahikaya kan begitu. Ini
Sultan Syarif ini, wah ini jauh ini nggak paham sama sekali Sultan Syarif itu. Jauh-jauh. Ya Gini, udah, gini, aku gini. pusing, aku yang pusing, aku tak mute wis, kalian bertengkar aja kalian. Gini.